Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bu Ikro, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Tohadi, kabar saya baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Tohadi hari ini? Saya juga baik. Ini Bu Ikro, saya mau membicarakan tentang kegiatan pembelajaran besok di kelas 11 IPS 2 Ibu ya. Kira-kira pembelajaran besok materi dan tujuannya apa saja Ibu kira-kira? Baik, untuk pembelajaran besok pagi di kelas 11 IPS 2, karena saya mengajarnya adalah mata pelajaran ekonomi, materinya adalah tentang perdagangan internasional. Untuk tujuan pembelajarannya, mendeskripsikan tentang perdagangan internasional, mengelompokkan jenis perdagangan internasional dan perdagangan internasional apa yang dilakukan di Indonesia. Materi yang sangat menarik sekali Ibu Ikro itu. Saya sangat tertarik dengan materi itu. Terus kira-kira untuk model pembelajarannya seperti apa, kemudian media pembelajarannya bagaimana, terus metodenya sudah apa Ibu Ikro? Untuk modul pembelajaran pada materi perdagangan internasional besok pagi, saya menggunakan problem based learning. Jadi permasalahan tentang perdagangan internasional beserta dengan kaitan solusinya. Nah, permasalahannya dari koran, Pak. Ya, newsletter dari memang perdagangan internasional sendiri. Untuk media pembelajarannya, saya menggunakan pretest dan post-test dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Ada video pembelajarannya, saya melakukan dengan menggunakan YouTube, dan ada grafik yang saya download dari PKD Perdagangan Internasionalnya sendiri. Untuk metodenya, karena ini berkaitan dengan permasalahan tentang perdagangan, nanti satu kelasnya saya bentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Oke, sangat bagus sekali tadi dari model pembelajarannya menggunakan program ya, based learning, kemudian media, kemudian di kelas juga ada ya Bu ya, yang namanya, berarti nanti butuh HP sama proyektor gitu ya, sama mungkin komputer ya. Kemudian terakhir tadi ada metode pembelajaran menggunakan pembelajaran kelompok, itu mungkin akan saya fokuskan di situ Ibu Ikro, yaitu di bagian bagaimanakah proses pembelajaran pengelompokan itu tersebut. Oke, nanti besok kita ketemu lagi Bu Ikro. Semoga pembelajaran besok berjalan lancar, tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan. Terima kasih Bu Ikro. Ya, terima kasih kembali Pak Tohadi. Sampai jumpa setelah pembelajaran saya yang Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat berjaya. Tangan dulu. Luar biasa sekali semangatnya. Sudah sarapan? Sudah. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Saya persilakan Mas Samsul untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Doa mulai. Selesai. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya Ibu absen dulu, Ibu presensi dulu kelas 11 IPS 1 dengan jumlah 35 siswa. Coba dilihat kanan kirinya, tengok samping, tengok kanan kiri. Apakah ada siswa yang belum masuk, terlambat atau tidak hadir hari ini? Ada. Atas nama? Mas Bagus kemana hari ini? Sakit apa? Sakit apa? Oh, sakit flu. Oh, semoga Mas Bagus cepat sehat. Baik. Nah, cinta lingkungan adalah salah satu bukti bahwa kita peduli dengan yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah kebersihan. Jadi silakan cek laci masing-masing. Ya. Jika ada sampah silakan dibuang.
Ada? Tidak? Atau sudah bersih? Sudah menyiapkan diri? Oh, ada. Ya, baik. Silakan dibuang. Agar lebih semangat, berarti kita mulai dulu dengan membuat yel-yel. Kalau misalkan ibu bilang ekonomi, berarti jawabannya semakin di depan gitu ya. Bisa dicoba dulu ya. Ekonomi semakin di depan. 3 kali. Ekonomi semakin di depan. Sekali lagi, nanti setelah bilang semakin di depan berarti tepuk tangan ya. Ekonomi semakin di depan. Nah, salah satu wujud cinta kita kepada negeri adalah kita menjunjung tinggi yang namanya nasionalisme. Dari yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oh masih, boleh angkat tangan. Nama, nomor absen. Nah itu sudah ada Mas Samsul, Mas Arya. Oh sudah angkat tangan. Coba Mas Arya dulu. Perkenalkan, nama saya Arya Mangatumandi, nomor presensi 6. Yang saya ingat yaitu kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Masih ingat tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, jika peserta didik menyimak video animasi perdagangan internasional tentang pengertian perdagangan internasional, maka peserta didik dapat menyimpulkan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, jika peserta didik menyimak dan analisis grafik, berarti nanti ada grafiknya, peserta didik dapat mengetahui, berpikir kritis untuk mengkaji manfaat dari perdagangan internasional. Yang ketiga, jika peserta didik menyimak dan menganalisis grafik dan gambar tentang perkembangan ekspor dan impor, peserta didik dapat berpikir kritis untuk mengkategorikan faktor pendukung dan faktor. Selanjutnya, ini ada kompeten penghambat dari perdagangan internasional. Potensi yang akan dicapai di hari ini itu ada 2, ada yang ranah pengetahuan, ada ranah keterampilan. Ranah pengetahuan itu ada peserta didik dapat menyimpulkan tentang pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik dapat mengkaji manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkategorikan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat perdagangan internasional. Itu di ranah pengetahuan. Di ranah keterampilan, nanti peserta didik dapat berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya berupa satu kata atau satu kalimat tentang perdagangan, faktor pendorong dan faktor penghambat serta kebijakan yang harus diterapkan untuk perdagangan internasional. Dikaitkan dengan newsletter di bulan April 2023. Garis besar materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perdagangan internasional yang melingkupi yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional, yang kedua ada manfaat perdagangan internasional, yang ketiga faktor penghambat dan faktor pendorong perdagangan internasional, dan yang keempat ada yang namanya kebijakan perdagangan internasional. Itu berkaitan dengan bidang ekspor dan bidang impor. Nah, sebelumnya ini, tahukah kalian tentang perdagangan internasional? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Iya. Perkenalkan, saya Dolomita Putri Pratami, absen 15. Jadi perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara. Kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara. Ada lagi? Boleh? Erlan? Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan barang atau jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negeri dengan penduduk di negara lainnya berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara kedua negara tersebut. Ya, baik. Menurut Mas Erlan, tadi perdagangan internasional adalah perdagangan antar penduduk satu negara dengan penduduk negara lain sesuai dengan kesepakatan. Betul sekali. Pertanyaannya adalah pernah tidak membeli produk lokal? Coba contohnya, boleh. Angkat tangan. Adalah sepatu? Running. Oh iya bisa itu. Ada lagi? Yang kalian gunakan itu kan termasuk produk lokal? Batik. Oh iya betul, batik. Ini adalah digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Pretesnya menggunakan salah satu media pembelajaran yang bisa dikaitkan dengan teknologi. Jadi media pembelajaran pretes ini adalah Quizzes.
Nanti kalian ketika memang tidak bisa memasuki linknya sudah ibu bagikan di grup. Jika tidak bisa berarti silakan maju ke depan, scan barcode yang ada di depan. Boleh saya izinkan, silakan keluarkan handphonenya. Baik, keluarkan handphonenya, saya sudah kirim link. Silakan dibuka dan silakan join ke pretestnya. Karena sudah banyak yang bergabung, maka dimulai ya. Ya, silakan dimulai. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oh, sudah. Perolehan hasil pretest peringkat 1 sampai 7 ibu bacakan ya. Yang pertama adalah Muhammad Erlan, yang kedua adalah Nur Aziza, yang ketiga ada Nafisa, yang keempat Ahmad Sofi, dan yang kelima adalah Berliana. Untuk peserta didik yang lain yang masih belum memasuki peringkat 5, tetap semangat ketika nanti ada pretest nantinya. Berarti silakan bersaing secara sehat kembali. Tahukah kamu jika Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia? Tapi, mengapa bangsa kita masih kalah dengan negara-negara maju lainnya? Dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tak kalah dengan negara lain. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri kita. Tapi, itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Di Kabupaten Bumi Timur, tidak sedikit produk-produk lokal yang kini sudah dikenal di pasaran. Dari bahan pangan, produk kerajinan. Sudah melihat berapa video? Sudah melihat berapa video? Oh, 3. Coba ada yang mau menanggapi tentang video tersebut? Boleh angkat tangan, nama, nomor absen. Atau apa permasalahan yang muncul dari video yang telah siswa simak? Angkat tangan boleh ya. Samsul dulu. Saya Samsul. Sebenarnya Bu, mengapa sih produk lokal kurang bersaing dengan produk dari luar? Mengapa produk lokal kurang bersaing dengan produk luar? Ada yang mau menanggapi? Ya, coba tanggapi. Pertanyaannya Mas Samsul adalah mengapa produk lokal kurang bersaing dengan produk impor? Ya, gitu ya. Ada yang mau menanggapi boleh. Ya. Ahmad Sofi boleh menanggapi videonya. Menanggapi pertanyaan atau menanggapi video? Oh, menanggapi pertanyaan dari Mas Samsul. Saya Mas Samsul ingin menanggapi pertanyaan dari Samsul. Karena faktor produksi dari luar negeri yang membuat harga produk impor menjadi lebih murah daripada produk lokal. Nah, dari Mas Samsul, mengapa produk lokal kurang bersaing? Ya. Atau mengapa banyak sekali produk impor yang masuk dengan harga yang murah gitu ya? Ya. Jadi kebijakan perdagangan internasional itu ada dua, ada yang bidang ekspor, ada yang bidang impor. Di dalam suatu kebijakan, pemerintah boleh menetapkan, salah satunya adalah kebijakan tarif. Jadi untuk menentukan yang namanya menetapkan tarif tinggi untuk yang impor, itu yang ketika kita menggunakan kebijakan tarif. Kalau misalkan menggunakan kebijakan subsidi, jadi ada beberapa kebijakan yang pemerintah bisa memilih. Nah, yang dilakukan pemerintah mengapa barang impor itu lebih murah adalah dengan menggunakan kebijakan subsidi. Yang literasi, silakan buku paketnya dibuka, halaman 127 tentang perdagangan internasional. Boleh silakan dibaca terlebih dahulu. Ibu beri waktu 10 menit. Baca? Saya berikan penjelasan sedikit ya. Ini ada grafik, bisa diamati. Boleh. Ini ada penaikan, ada penurunan. Boleh silakan diamati. Perkembangan ekspor.
lagi, tahukah kalian apa yang kalian tahu tentang perdagangan internasional? Itu sudah ada yang menyampaikan, Mbak Galuh dan Mas Erlan. Itu sekalian disampaikan oleh Mas Erlan bahwa di perdagangan internasional itu memiliki dua, menurut para ahli, ada yang menurut Bung Adok, itu perdagangan internasional yang merupakan aktivitas dari tukar menukar atau aktivitas jual beli antar negara yang salah satu upayanya adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Itu menurut Bung Adok. Tetapi jika menurut Basri dan Munanda, perdagangan internasional adalah perdagangan yang terjadi karena ada negara yang memiliki sebuah sumber yang berbeda dengan negara lainnya sehingga adanya suatu kesepakatan. Nah, apa itu pengertian dari perdagangan internasional ketika disimpulkan? Tadi benar sekali yang disampaikan oleh Mas Erlan bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh kedua negara sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian tertentu. Itu sudah membaca? Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dari perdagangan internasional? Boleh angkat tangan nama dan nomor absen. Nama dan nomor absen? Saya Samsul Marif, nomor absen 33. Salah satu faktor pendorongnya yaitu perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam, betul. Ada Ahmad Sofi, sudah angkat tangan? Faktor pendorongnya itu perbedaan selera masyarakat. Perbedaan selera masyarakat, betul. Ada lagi? Ya, Raka. Transportasi antar negara. Transportasi antar negara. Mas Erlan. Keinginan untuk memperkuat kerjasama antar negara. Keinginan untuk memperkuat kerjasama antar negara, betul. Ada lagi? Tadi sudah angkat tangan? Penghematan biaya produksi. Penghematan biaya produksi, betul. Itu adalah salah satu faktor pendorong. Ini adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Ada kebutuhan negara dan masyarakat. Satu kelompoknya adalah 5 orang, karena jumlah siswanya adalah 35 yang tidak berangkat satu, maka satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Silakan berkelompok. Ada kelompok 1? Ya, betul. Kelompok 1 ini ketuanya adalah Dita, kelompok 2 ketuanya Natasha, kelompok 3 ketuanya Prima, 4 Ahmad, Sofi, 5 Bagus. Bagus tidak ada, berarti 5 Galuh, 6 Ani, dan kelompok 7 adalah Samsul. Silakan mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan mengelompok. Saya bagikan lembar kerjanya ya. Silakan berdiskusi. Ini lembar kerjanya bisa dianalisis dan diamati. Baca dulu atau ya perwakilan kelompoknya karena di depan sudah ada lembar kerja sudah didik beserta scan barcode-nya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk men-scan barcode. Untuk pertanyaannya ada yang mau ditanyakan nanti sejauh ini belum. Dan ketika berdiskusi Ini Bu, bedanya grafik yang merah sama yang biru itu apa Bu? untuk grafik yang merah ini berarti grafik penyumbang surplus dan defisit di tahun 2023. Untuk yang grafik biru ini berarti membandingkan di tahun 2022, berarti tahun yang sebelumnya. Begitupun ini ya, ini berarti ada penyebab surplus terbesar dan penyebab defisit terbesar. Nah, untuk pertanyaannya ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Oh tidak, berarti sudah punya jawaban ya. Iya. Jadi silakan diskusi kembali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan saya Arisa Fatianti, absen 31. Saya Hana Syifa, absen 16. Saya Nureza, absen 27. Saya Rifana Husna, absen 30. Saya Roman Huda, absen 1. Kinerja ekspor bulan April tahun 2023 mengalami penurunan dilansir dari newsletter Mei 2023. Jika dilihat berdasarkan sektornya, ekspor Indonesia bulan April 2023 masih didominasi oleh ekspor sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 67,32%, disusul oleh ekspor sektor pertambangan dengan pangsa 24,63%, dan ekspor sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 1,52%.
Pada bulan April 2023 ini, ekspor seluruh sektor mengalami pelemahan dibandingkan bulan Maret tahun 2023, di mana ekspor sektor pertanian turun 22,56%. Ekspor sektor industri pengolahan turun 21,50% dan ekspor sektor pertambangan mengalami pelemahan sebesar 7,84%. Dalam tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan negara tujuan, RRT dan Amerika Serikat masih menjadi pasar utama ekspor migas Indonesia. Adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dan impor. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Itu ada empat kebijakan yang bisa diterapkan. Yang pertama ada kebijakan kuota. Jadi ini menentukan jumlah total suatu barang yang diimpor dalam satu periode, namanya kebijakan kuota. Yang kedua ada yang namanya kebijakan tarif. Ini penetapan tarif yang tertinggi untuk impornya agar barang-barang supaya dapat barang produksi dalam negeri bisa bersaing. Itu makanya kebijakan tarif. Yang ketiga ada yang namanya kebijakan subsidi. Ini menekankan harga barang-barang lokal sehingga produk tersebut lebih murah dibanding produk impor. Itu menggunakan kebijakan subsidi. Yang keempat adanya larangan impor. Ini ketika diharuskan untuk menghemat devisa, itu ada pelarangan. Refleksi pembelajaran. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Boleh katakan apa manfaat yang diperoleh dalam pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini kita bisa dapat informasi dan memahami mengenai perdagangan internasional, kemudian beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah mengenai dengan upaya mengendalikan perdagangan internasional. Oh ya. Ada lagi manfaatnya? Silakan angkat tangan. Bisa. Dari pembelajaran hari ini kita sudah tahu bahwa konsinyasi adalah menitipkan barang. Oh iya, sudah tahu bahwa konsinyasi adalah menitipkan barang. Ada apa yang dilakukan setelah pembelajaran, Mas Asma? Bagaimana manfaatnya tentang perdagangan internasional? Nanti saya kirim link ya. Jadi silakan dikerjakan seperti itu. Untuk mengakhiri pembelajaran, yang terakhir, kalau misalkan saya bilang produk lokal, cinta dalam negeri gitu ya. Produk lokal, cinta dalam negeri. Ya, tepuk tangan bukan. Mas Samsul, sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur tidak akan mengurangi nikmat dari Tuhan. Teruslah berusaha, maksimalkan apa yang kita bisa. Bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ikro. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak Tohadi. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabarnya Pak Tohadi hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya setelah kemarin melakukan pembelajaran beserta saya melakukan observasi Bu Ikro? Ya, alhamdulillah dengan kehadiran Pak Tohadi mendampingi pembelajaran saya, di pembelajaran tersebut berjalan sangat lancar ya, dan pembelajaran saya yang sudah diaplikasikan dan pembelajaran saya yang penerapan teknologinya itu juga berjalan lancar karena memang akses internet di sini mendukung. Alhamdulillah anak juga antusias di dalam pembelajaran. Tadi saya pas observasi juga melihat anak-anak sangat antusias Ibu ya dalam melakukan pembelajaran, menunjukkan bahwa metode yang Ibu terapkan itu sangat tepat sekali Ibu ya. Dan ini ada beberapa yang mungkin perlu saya tambahkan ya, gitu tuh. Apa hal yang perlu saya tingkatkan sehingga pembelajaran kedepannya itu dapat lebih baik lagi? Ini sebenarnya hanya sebuah saran ya. Saya anggap Bu Ikro sudah luar biasa sekali pembelajaran kemarin. Cuma mungkin ada biar tambah sedikit ini dari saya. Ada penambahan kayak waktu untuk diskusi itu mungkin ditambahkan lagi Bu ya. Ya nanti siswa dalam mengobservasi melakukan musyawarah atau diskusi tentang materi tertentu itu maksimal hasilnya
Kemudian juga ada penambahan macam ice breaking ya Bu ya, ini biar ada ketarikan atau siswa lebih tertarik dalam melakukan pembelajaran, juga untuk menghilangkan kejenuhan yang mungkin dalam melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir mungkin akan lebih baiknya ditambahkan lagi untuk pembelajaran lebih berpihak kepada siswa. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas umpan balik dan respon positifnya. Harapannya saran dan masukan yang diberikan oleh Pak Tohadi untuk ice breaking dan lain-lainnya bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Oke, Ibu Wikro, ini mungkin bisa untuk membuat rencana ke depan. Semoga nanti pembelajaran ke depan lebih efektif dan lebih baik lagi. Terima kasih atas saran dan masukannya, Pak. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.